Kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik. Bukan rahasia umum jika pelayanan publik di Indonesia masih dapat dikatakan jauh panggang dari api. Cepat hanya untuk pihak-pihak tertentu. E-government diharapkan menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan. Bagaimana pelayanan publik dengan e-government? Apa saja manfaatnya? Hal inilah yang menjadi topik perbincangan sarapan pagi dengan Deputi Tata Laksana Bapak Dedi Supriyadi Bratakusuma, hasil kerjasama Kementerian PAN dan Radio KBR 68H. E-government-nya ya, apakah sudah ada belum sih kalau untuk pengurusan e-government, untuk pengurusan KTP terkait e-government itu tadi? Lalu juga ada Pak Roy di Cipinang, bagaimana pengawasan pelaksanaan e-government ini, daerah mana saja yang sudah bagus? Begitu tadi mungkin sudah dikasih informasi ya Pak sedikit, mungkin bisa diinformasikan nanti ke Pak Roy di Cipinang, mungkin baru memonitor radio kita. Lalu juga ada dari, saya tidak menyebutkan namanya, mengapa petugas pelayanan publik sudah menerima gaji dan honor tiap bulan, lalu kita mencari alasan uang sumbangan dan uang terima kasih pada masyarakat begitu. Lalu kalau masyarakat nggak ngasih biasanya jadi dipersulit urus-urusan. Lalu juga ada Mbak atau Ibu Dini di Kalbar. Selamat pagi Pak Dedi, apa saja penerapan e-government di Kementerian PAN-RB ini juga mungkin sudah disampaikan tadi ya Pak untuk penerapan e-government. Tolong bisa di-share mungkin ke daerah. Nah, kapan Pak ada event atau pameran e-government diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB? Apakah ini juga akan ada di daerah-daerah? Nah, itu saja dulu Pak. Dari Dini, lalu juga dari Pak Roy di Cipinang dan Pak Doni di Kupang. Satu lagi tidak menyebutkan namanya, silakan. Jadi memang selama ini yang kita sebut sebagai e-KTP semua dalam proses pembangunan gitu ya. Ini sedang dikembangkan di beberapa daerah belum sempurna saya kira. Tapi dalam tahun ini diharapkan semua sudah selesai dan akhir tahun semua masyarakat yang berhak akan mendapatkan e-KTP tersebut. Kebetulan yang bertanggung jawab Kementerian Dalam Negeri kalau e-KTP. Kita memang dapat, kita sering ikut rapat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pertanyaan kalau tidak salah, bagaimana pengawasan yang untuk yang di Cipinang tadi Pak Roy, pengawasan pelaksanaan e-government itu ya, pengawasan e-government kita serahkan sebetulnya kepada pimpinan atau kepala daerah masing-masing. Jadi kita hanya membuat kebijakan umum karena memang keterbatasan kita tidak mungkin kalau mengawasi sampai sejauh itu. Nanti ke depan bahwa yang namanya e-government itu merupakan sudah embedded atau sudah bagian dari atau tata laksana pemerintahan seperti itu. Kemudian padahal sudah digaji dan mendapat tunjangan tapi kok minta sumbangan dan sebagainya. Saya kira itu adalah suatu pelanggaran, apalagi kalau kita melihat undang-undang mengenai anti korupsi, sumbangan atau katakanlah pemerasan palak begitu, itu termasuk dalam gratifikasi, sesuatu yang bisa dituntut secara pidana sekarang. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu mengalami hal seperti ini, ya, para pendengar, ya bisa kita laporkan pada di kami masih PO Box 5000 gitu ya, kalau melalui surat. Tapi dengan sistem e-government ini pasti bisa menuntaskan yang kayak begini-begini ya, nggak ada tuh sumbangan, nggak ada tuh permintaan yang iya, karena dengan e-government tadi tidak ada kotak persen to persen akan mengurangi kemungkinan untuk hal tersebut. Sebelum berlanjut ke Mbak Dini yang di Kalbar, kita sudah ada penelpon yang masuk, ada Pak Wahyu di Jakarta, kita sapa dulu ya Pak Dedi ya. Halo Pak Wahyu, silakan. Ya, silakan Pak Wahyu. Oke, Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi ya. Ya. Bapak adalah sebagai orang yang buat kebijakan. Tapi namanya kebijakan Pak itu berada dan tindakan bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat Pak yang mendapat apa kebijakan yang dibuat dari lembaga Bapak ini ya. Tapi kalau di situ Bapak tadi pengawasan diserahkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
ini Bapak ya akan tahu berhasil dan tidaknya kalau di tempat Bapak sendiri nggak ada tempat untuk pengaduan bagaimana hal ini berhasil atau tidak. Dan sejauh ini apakah nggak ada monitoring dan evaluasinya? Ini yang menjadi tanda pertanyaan bagi masyarakat. Banyak program yang dibuat selama ini sering didengar oleh masyarakat. Namun banyak masyarakat yang masih mengalami apa yang disampaikan oleh program-program yang dibuat ini itu belum bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Nah hal ini yang Bapak harus diingat secara serius, jangan Bapak selalu diserahkan pimpinan daerah-daerah itu selamanya nggak akan jadi Bapak buat pimpinan juga pakai jangan lupa bukan gratis dari situ dan dalam masyarakat lupa di situ. Ini menanggapi Bapak Anda untuk monitoring dengan diselenggarakan semacam kayak layanan iklan prima apa namanya tadi ya. Itu sebenarnya bagaimana apakah itu sebenarnya subjektif atau objektif sifatnya. Satu contoh, Bapak pernah memberi pengerjaan layanan prima di sebuah santar Jakarta Timur atau Bilang. Ya, itu saja Pak Wahyu. Iya, Pak Istilah ya. Itu walaupun dapat pengerjaan tapi kok itu layanannya nggak ada, yang mana yang diberi layanan tidak lain ini karena layanannya nggak ada bedanya dengan satu-satu lain gitu. Jadi hal ini yang masyarakat masih menggunakan apa yang dibuat kebijakan dari Bapak itu yang belum bisa hasilnya belum sempurna atau belum bisa masyarakat. Terima kasih Pak Wahyu. Waktu sangat terbatas, silakan Pak Didi kita terima kasih, Pak Wahyu. 3 menit lagi Pak Wahyu. Singkat-singkat. Apa yang kita buat adalah kebijakan, dan kebijakan adalah untuk dilaksanakan. Ya kebetulan di dalam sistem pemerintahan itu Pak ada hierarki, ada jenjang gitu. Jadi kami memang tidak jenjang kami atau rentang kendali kami tidak memang sampai ke unit pelayanan tersebut. Unit pelayanan tersebut adalah kendalinya dari Bapak dan Ibu Wali Kota, kepala daerah, bupati atau bahkan gubernur. Jadi seperti itu Pak Wahyu. Dan untuk komplain kita memiliki yang sedang dan sudah jalan, yaitu PO 5000 dan sedang dibangun namanya National Complaint System, nanti berbentuk elektronik juga, nanti bisa email, SMS dan sebagainya. Bahkan banyak sekarang ada jalur atau jaring SMS yang bisa langsung ke tempatnya, ke istana begitu ya, dan itu biasanya disampaikan juga ke kami. Jadi jangan khawatir bahwa pembangunan kita akan terus berlangsung dan komplain akan kita perhatikan. Sementara pengawasan memang kita serahkan kepada jenjang yang tadi dalam sistem pemerintahan. Kalau pelayanan publik berarti pada jenjang pemerintah daerah, kepala daerah. Mungkin disimpulkan semuanya, ini ada pesan singkat lagi yang masuk saya bacakan ya. E-government bagus tapi PLN di daerah seperti di Kepri di Papua ini mesinnya rusak bisa sebulan padam karena mesin sistem komputer yang harus menunggu petugas dari pusat untuk perbaiki sistemnya. Masih baik mending digunakan manual seperti masa lalu. Lalu juga Pak Fahmi di Mangga 2, saya merasa senang dan tenang kalau mendengar ulasan yang disampaikan para pejabat negara ini. Tapi saya jadi bingung pelaksanaannya di daerah jauh berbeda, seperti bikin IKTP atau surat-surat lain dan dipersulit kalau nggak ada duitnya begitu. Mungkin singkat Pak, waktu kita tinggal 1 menit lagi menjawab itu semua. Masyarakat yang sebagai pelaksana di lapangan yang masih bingung dengan sistem ini. Iya Bapak dan Ibu para pendengar yang terhormat, memang kita masih dalam proses pembangunan, penyempurnaan, tapi kita sudah mulai di beberapa daerah sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus, masyarakat sudah puas dan sebagainya. Sementara mengenai pengawasan memang di pemerintahan ini berjenjang. Biasanya pelayanan publik berada di pemerintah daerah. Kalau yang di pusat kita bisa langsung mengawasi. Jadi diharapkan dengan adanya e-government ini kita akan di sektor pemerintahan akan ada peningkatan efisiensi, kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukannya, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Tentu ini semua memerlukan infrastruktur yang sedang kita bangun juga, misalnya tadi jaringan dan sebagainya. Baik, untuk Ibu Dini yang tadi di Kalbar ada pameran, mungkin dalam waktu dekat singkat Pak? Ya, kita selalu mengikuti semacam itu yang biasanya diadakan oleh pemerintah daerah dan kita membuka stand di sana mengenai e-government tersebut. Jadi kita tidak menyelenggarakan sendiri, tapi berpartisipasi di pameran atau apapun namanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, kalau gitu Pak Didi terima kasih. Tidak terasa 1 jam kita berbincang sudah habis ya Pak. Sukses selalu buat Anda Pak Didi. Ya, terima kasih.
salam birokrasi bersih dan melayani. Saudara, demikian akhir perbincangan sarapan pagi KBR 68H kerjasama dengan Kementerian maksud kami Kemitraan dan juga Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda, SMS Anda dan telepon Anda. Saya Dede Riani, salam reformasi birokrasi bersih melayani.